pembahasan, maka terulang lagi apa disampaikan di daftar tadi bahwa secara lembaga DPRD kami tidak pernah membela yang namanya membuat kekerasan. Tapi ingat bahwa ini bukan perbuatan lembaga, tapi itu adalah pokok-pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya sampaikan juga di depan tadi, kita tetap berpedoman pada praduga dan asas praduga dan bersalah. Itu kan kaitan menyangkut hukumnya, kaitan menyangkut hari ini boleh kita istilahnya dia salah, dia ini, tetapi kan belum dibuktikan secara hukum bahwa dia itu orang salah. Walaupun ya kita minta maaf, walaupun di medsos terkenal bahwa digantung lalu ada orang di situ. Nah ini kan kita menunggu lagi dia ketika polisi menetapkan bahwa ini dia bersalah sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka disitulah letaknya yang namanya asas praduga tak bersalah. Berarti orang dia salah. Nah kita sekarang ini kan masih istilahnya kan masih menduga kita. Tetapi jangan ada pikiran bahwa apa yang saya sampaikan menyangkut asas praduga tak bersalah itu kami melindungi. No. Perbuatan hukum silakan dipertanyakan secara pribadi, tetapi perbuatan secara lembaga. Tapi ini kan persoalan Islam. Kalau oknum mungkin tadi dibilang ada anggota DPRD yang terlibat di situ, ada dikira disangka ada terlibat, tapi kan kita belum pastikan sekarang. Apakah anggota DPRD terlibat kan? Pun tidak pastikan. Hanya sebagai satu potensi. Masalah kita menduga ya, tapi kita belum pastikan bahwa ada ketika ada putusan hukum, ketika proses tahapan-tahapan itu dilalui dan bahwa inilah yang bersangkutan dia bersalah, maka disitulah bahwa kita katakan kau salah. Kalau begitu saat ini kita masih menganut asas praduga tak bersalah, termasuk di pihak kepolisian juga. Saya katakan itu. Jangan karena hanya maksud saya begini, jangan dihakimi secara publik orang ini, tetapi secara hukum yang tertulis, secara bukti-bukti yang resmi yang dikatakan oleh pihak yang berwajib, belum kita dapatkan itu. Kalau begitu kita tetap kedepankan proses asas praduga tak bersalah. Itu maksudnya itu. Tapi untuk melindungi ini apa kebiasaan ketua DPR juga. Kalau saya salah, saya dikembalikan hukum. Tidak ada kebal. Menurut orang Jakarta bilang hukum adalah panglima. Kalau begitu siapapun dia yang duduk dan tinggal di NKRI ini, maka hukumnya harus taat pada hukum. Kalau begitu, secara pribadi saya mohon kepada unsur kepolisian dalam hal ini penyidik supaya betul-betul melakukan hal-hal yang bisa untuk mengusut sampai tuntas persoalan ini. Kami tidak mau, dan di sini kan ada oknum DPRD. Kami juga kan takutnya dicap kalau bahwa ini lembaga DPRD yang berbuat. Tolong aja supaya ini kita clearkan memang bahwa perbuatan oknum dan perbuatan lembaga itu beda. Yang terjadi hari ini, yang diduga hari ini kan perbuatan oknum, bukan perbuatan lembaga. Kalau begitu, maka secara lembaga DPRD kami akan kawal dan mendukung kepada pihak kepolisian untuk menuntas secara tuntas, proses ini sampai selesai. Nah kami juga jujur saja, ya dari sisi nurani dan kebatinan kami secara lembaga DPRD, kami juga ini kan istilahnya berkabung karena ada nama oknum anggota DPRD yang disebutkan di situ. Kami berkabung, tetapi dalam bentuk perkabungan kami mau ingin kepada pihak penyidik dalam ini kepolisian untuk betul-betul mengklirkan persoalan ini,
Artinya menuntut secara tuntas, sehingga kalau memang dia salah, kami punya oknum tadi yang disampaikan oleh teman-teman, ya ditindak sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau dia tidak salah, jangan coba-coba juga polisi mengatakan bahwa dia tidak salah. Padahal dia tidak salah. Kalau begitu, kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menuntut dan menindak secara tegas dan juga secara tuntas persoalan ini. Secara lembaga DPRD, sesuai dengan penyampaian teman-teman, kami siap mengawal. Dan ini juga menjadi salah satu pernyataan kami sebagai lembaga DPRD. Saya harapkan pihak kepolisian supaya betul-betul menuntut betul-betul menjalankan tugas secara profesional untuk kasus ini bisa clear. Dan kita juga masyarakat tenang, kami juga lembaga DPRD kami tenang. Mungkin dari pihak korban juga yang disampaikan dia tenang karena dengan adanya proses ini yang profesional yang dilakukan oleh pihak seperti kepolisian. Saya pikir hanya itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dimaksudkan asas praduga tak bersalah itu intinya bahwa kami bukan dalam rangka untuk membela oknum atau melindungi oknum yang disebutkan tadi. Itu secara lembaga. Nah, ini supaya dicatatkan semua, dan inilah penyampaian saya selaku pribadi sebagai anggota DPRD. Dan saya mohon maaf, ya bukan saya menyatakan sebagai itu DPR, karena kita masih dengar juga dari teman-teman yang lain ini yang disampaikan. Nah, sebenarnya simpul akhirnya ada di tidak apa. Saya pikir itu saya kembali. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil, silakan. Silakan Pak Ketua, Pak Thomas. Jadi baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salve, salam kebajikan, namo budaya, salam sejahtera untuk semua. Pertama perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Thomas Nakuto, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumber Waras. Ada beberapa fraksi yang tergabung dalam Badan Kehormatan. Yang kedua ada dari PKS Abdul Haris Nasution. Yang berikut ada dari PDIP Bapak Oksa Pianusdari. Yang keempat ada Pak John Momodeta, yang hari ini beliau ditugaskan di dalam daerah untuk melakukan kunjungan, tidak hadir. Terus yang berikut ada Pak Martinus Manumara dari fraksi PAN. Jadi di dalam Badan Kehormatan ini ada 5 fraksi. Saya sendiri dari fraksi Nasdem. Terus yang berikut, saya sangat apresiasi dengan empati kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman hari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi sebuah penglihatan, pengamatan, dan tindakan oleh oknum-oknum yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Terus yang berikut, saya perlu menjelaskan bahwa tugas anggota DPRD Kabupaten Sumber Barat Daya ada 3, yaitu tugas legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Nah, anggota DPRD hadir di sini adalah representasi rakyat. Jadi apa yang menjadi sebuah tuntutan saudara-saudara mereka tentang keadilan dan kedisiplinan dalam hal penegakan hukum, di situ kami hadir. Yang kedua, tugas kami sebagai anggota DPRD terkhusus pada Badan Kehormatan Lembaga DPRD Kabupaten Sumber Barat Daya. Di situ punya runutan atas rujukan Undang-Undang MD 3 yang tertuang dalam PP 18 yang ada pada tatip DPRD dan kode etik DPRD. Dan tadi Pak Wakil 1 sudah sampaikan bahwa nanti akan disikapi apa yang menjadi sebuah masukan dan aspirasi dari saudara-saudara saya tentang tindak lanjutan di Badan Kehormatan, yaitu membutuhkan mempelajari, menyimak, dan mendapatkan telaah hukum yang tertuang dalam kode etik DPRD Kabupaten Sumber Barat Daya. Dan ketika ini proses
kami membutuhkan disposisi dari pimpinan. Setelah ada disposisi dari pimpinan, maka kami akan bentuk tim. Bentuk tim dalam hal ini melibatkan dari semua unsur. Dalam hal ini unsur penegakan hukum, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Artinya ini penjelasan